Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, inilah podcast Kilas Sempeni TV. Podcastnya para santri siaga jiwa raga. Salam hangat permisa. Menyambut Hari Santri Nasional 2021, kami telah mengundang Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Ikhlas, yakni Bapak Dr. Supratman, Eskom Mkom MPD. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak Supratman telah hadir pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Menyambut Hari Santri ini Pak, kami berkenan ingin mengundang Bapak untuk hadir di podcast Kilas Sempeni ini Pak. Oh ya, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Iya Pak. Setelah saya membaca beberapa referensi Pak, saya mendapat catatan bahwa Bapak merupakan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas. Barangkali pemirsa ingin tahu nih Pak, kita telah mengulas berbagai banyak informasi bahwa Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas ini salah satu pondok yang sudah banyak dikenal oleh kalangan masyarakat. Namun untuk sejarah pendirian pondok belum banyak yang tahu Pak. Barangkali Bapak bisa menjelaskan bagaimana sejarah singkat berdirinya Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas ini Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Bayu. Nurul Ikhlas awalnya dirintis oleh Bapak Pimpinan, Bapak Haji Riza Muhammad LC. Waktu itu dimulai pada tahun 1989. Jadi Nurul Ikhlas itu sebenarnya bernama Diniyah Putra awalnya. Jadi pada tahun 1989 itu Bapak Haji Riza Muhammad merintis pondok yang awalnya merupakan pondok afiliasi ya, atau pondok cabang dari Pondok Modern Gontor Darussalam. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Bapak Pimpinan, Bapak Haji Riza Muhammad LC, beliau adalah alumni dari Pondok Pesantren Modern Gontor Darussalam, Ponorogo, Jawa Timur. Nah, di awal berdirinya pada tahun 89 itu, pada tahun 1989, semua kita berada di kampus awal atau kampus pertama, yaitu di Pasar Usang. Nah, di Pasar Usang, salah satu kelurahan di Padang Panjang, dekat dengan Diniyah Putri waktu itu. Nah, 1 tahun di situ baru semuanya dipindahkan ke peninjauan pada tahun 1990. Jadi semua proses pembelajaran dari tahun 1990 itu sudah dipindahkan ke lokasi sekarang ini, yaitu di Pincuran Tinggi 10 Koto ini. Nah, dalam prosesnya pada tanggal 10 Agustus 1991 kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terjadinya kebakaran yang cukup dahsyat waktu itu, yang hampir 90% semua bangunan kita itu dilalap api semuanya, dan ada 2 orang santri kita dipanggil oleh Allah dalam kejadian tersebut. Nah, saat itu tentu Bapak Pimpinan kembali harus berjuang begitu dengan sekuat tenaga untuk menghidupkan kembali atau menggerakkan kembali pembelajaran di pondok pesantren kita. Nah, disitulah dapat bantuan, yaitu kebetulan waktu itu Bapak Azwar Anas, Letjen Purnawirawan Azwar Anas, diminta oleh Bapak Pimpinan untuk membantu Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas. Nah, waktu itu masih namanya Diniyah Putra. Diniyah Putra. Lalu dalam perjalanannya juga Diniyah Putra ini pernah berganti nama menjadi Pondok Pesantren Modern Zainuddin Labai. Seperti yang kita ketahui bahwa Zainuddin Labai ini merupakan tokoh kontemporer gitu waktu zaman dahulu, ketika zaman Belanda. Walaupun kita dijajah Belanda, tapi beliau memiliki pemikiran-pemikiran yang moderat gitu dalam pendidikan Islam. Nah, kakak beliau yaitu Rahmah Indonesia, pendiri Diniyah Putri. Nah, kemudian Zainuddin Labai, beliau juga membuat sekolah gitu, sekolah klasikal gitu kan, dalam konteks modern.
Nah, itu sejarah beliau pada zaman dulu. Nah, kemudian tapi tidak berlangsung lama. Zainuddin Labai kita pakai tidak sampai 1 tahun. Nah, baru berubah berganti nama menjadi Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas, dan waktu itu ditunjuklah ketua yayasannya adalah Bapak Letjen Purnawirawan Azwar Anas. Waktu itu beliau sudah menjabat sebagai menteri perhubungan waktu itu. Menteri Perhubungan waktu itu. Nah, kemudian Bapak pimpinan sendiri beliau ditunjuk sebagai wakil ketua yayasan sekaligus sebagai pimpinan Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas. Nah, dalam perjalanannya alhamdulillah berkat bantuan semua pihak dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala, perkembangan Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas cukup signifikan begitu kan sampai saat ini gitu. Nah, hal ini terbukti dengan prestasi-prestasi yang diraih oleh Pondok Pesantren Nurul Ikhlas oleh santrinya. Kemudian dalam perjalanannya juga kita mencoba berbagai skema. Awalnya dulu kita berafiliasi kepada Kementerian Agama. Jadi kalau ujian akhirnya waktu itu kita harus bergabung dengan beberapa madrasah ya, salah satunya adalah Man Kota Baru. Nah, kemudian di pemerintah pusat juga perubahan terjadi. Akhirnya kita memutuskan untuk berafiliasi kepada Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, ketika kita berafiliasi dengan Kementerian Pendidikan Nasional, maka kita harus setidaknya harus merujuk kepada kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, disitulah kita mendirikan ada SMA dan SMP. Nah, jadi ada SMA Nurul Ikhlas, ada SMP Nurul Ikhlas. Kemudian untuk melihat perjalanannya, kemudian kita mencoba mengidentifikasi kemampuan peserta didik kita atau santri kita. Nah, dari hasil identifikasi tersebut, maka kita memutuskan bersama Bapak Pimpinan untuk memberi peluang gitu kepada peserta didik kita atau santri kita yang memiliki kemampuan kognitifnya dikaruniai oleh Allah lebih baik begitu. Nah, itu kita kelompokkan ke dalam excellence. Nah, sementara santri-santri kita yang yang kemampuan kognitifnya mungkin tidak sebaik teman-temannya, itu kita kelompokkan ke dalam intensif. Nah, seperti itu Mas Bayu untuk sementara. Terima kasih. Berarti di Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas ini Pak ada 2 klasifikasi itu Pak kan? Ada yang intensif dan ada yang excellent. Iya, jadi memang ada intensif, ada excellent. Berarti kita di pondok kita ini ada 4 sekolah berarti. 4 sekolah. Ada 4 sekolah. Jadi ada SMA excellent Nurul Ikhlas, ada SMA intensif Nurul Ikhlas, ada SMP excellent Nurul Ikhlas, dan ada SMP intensif Nurul Ikhlas. Seperti itu. Tentu Pak, kalau di antara intensif dan excellent ini pasti memiliki program yang berbeda. Bisa dibantu Pak, kira-kira perbedaan itu seperti apa Pak? Iya, dari rencana awal kita kan seperti itu, bahwa kita akan mencoba memberi peluang begitu kepada peserta didik kita atau kepada santri kita untuk mengoptimalkan kemampuannya masing-masing. Jadi kita hanya memfasilitasi sebenarnya kemampuan mereka untuk dieksplorasi gitu, untuk ditingkatkan dengan berbagai program. Jadi memang awalnya yang program excellent ini memang kita memprioritaskan kepada santri-santri kita yang memiliki kemampuan akademik kognitif yang lebih baik begitu kan. Nah, sehingga mereka kita beri program-program ya seperti Olimpiade Sains begitu kan, baik itu Olimpiade Kebumian, Olimpiade Matematika, Fisika, atau Olimpiade Sains yang lainnya begitu. Nah, itu program yang kita prioritaskan kepada untuk santri-santri kita yang excellent gitu. Nah, sementara yang intensif bukan berarti mereka kalah, cuma membidangi saja yang berbeda. Kalau yang excellent ini kita lebih kepada sains gitu kan. Nah, sementara yang intensif itu kita lebih kepada social science. Nah, jadi anak-anak kita yang di intensif justru mereka sudah cukup banyak berprestasi dalam bidang bahasa,
karya tulis ilmiah, begitu kan, banyak sekali gitu yang berprestasi dalam bidang-bidang yang social science. Jadi perbedaan signifikannya ya seperti itu, bahwa yang excellent ini kita prioritaskan untuk meningkatkan kemampuan saintis mereka dalam eksakta gitu. Nah sementara yang untuk intensif, kita lebih mengarahkan kepada mereka untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang ilmu sosial science. Seperti itu. Oh, berarti pemirsa sudah bisa menangkap nih Pak. Dan ternyata di Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas ini ada 4 sekolah. Iya, ada 4 SMA sekolah. Nurul Ikhlas, SMA Excellent Nurul Ikhlas, SMP Nurul Ikhlas, dan SMP Excellent Nurul Ikhlas. Tentu pemirsa juga ingin tahu nih Pak, di Pondok Pesantren ini kan selain ada program sekolah, tentu ada program pondoknya Pak. Kira-kira program pondoknya itu lebih mengarahkan kemana Pak? Iya, jadi kita di sini ada namanya badan akademik ya, atau ada badan penegak visi misi dan moto pondok pesantren. Nah, lembaga inilah sebenarnya yang menggawangi ya keempat sekolah ini. Nah, di unit atau lembaga pengembangan visi dan misi pondok pesantren ini yang menjadi fokus utama kita adalah bagaimana para siswa kita atau para santri kita mengenal Tuhannya. Nah, ini adalah program yang menjadi program unggulan di Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas, yaitu mendalami atau pemahaman Al-Quran. Jadi semua, tidak hanya santri, tetapi juga semua guru, tenaga kependidikan, begitu kan, baik senior maupun junior, semuanya diajak gitu. Kita ajak semuanya oleh Bapak Pimpinan untuk memahami Al-Quran secara utuh. Mudah-mudahan dengan pemahaman Al-Quran ini benar-benar nanti akan terimplementasi dalam proses pembelajaran. Jadi program ini merupakan program utama di Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas. Dan lagi-lagi saya sampaikan bahwa program ini tidak hanya untuk santri, tetapi juga untuk para gurunya gitu. Sehingga akan terjadi nanti pemahaman yang sama gitu kita terhadap Al-Quran. Nah, mudah-mudahan dengan pemahaman yang sama, yang begitu kontinu, begitu kan, terus-menerus berkesinambungan. Nah, mudah-mudahan akan terimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran dan pembinaan peserta didik atau santri kita di Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas. Berarti konsepnya lebih untuk memahami Al-Quran. Iya, pemahaman Al-Quran. Dan pemahaman Al-Quran ini langsung dikomandai ya, atau dimotori oleh Bapak Pimpinan langsung, Bapak Haji Riza Muhammad LC. Oh, lalu Pak, kalau seandainya ada calon santri nih besok ingin masuk di Pondok Pesantren, katakanlah anak tersebut belum bisa mengaji Pak, boleh nggak masuk pondok Pak? Oh iya, karena syarat masuk pesantren itu bukan yang sudah bisa mengaji kan, begitu kan? Gitu. Karena syarat utama kita di sini adalah manjada wajadanya. Siapa yang mau betul-betul ingin sekolah di Pondok Nurul Ikhlas, nah itu yang kita pentingkan. Jadi keinginan yang kuat dari calon santri ini menjadi prioritas utama kita untuk kita gembleng ya, kita didik sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Lalu Pak, kemarin saya pernah melewati gerbang Pondok Pesantren Nurul Ikhlas, dan di sana saya melihat ada kampusnya Pondok Pesantren Pak. Kira-kira apakah Pondok Pesantren ini sudah memiliki kampus juga Pak? Iya, Nurul Ikhlas sudah cukup tua ya. Artinya sejak 89 sampai 2021 ini berarti sudah 30 berapa sudah 89. Iya, 89 ke 2001 berarti sudah 32 tahun. 32 tahun. Sudah 32 tahun. Jadi Bapak Pimpinan, Bapak Haji Riza Muhammad LC ya, selalu menyampaikan kepada kita tim begitu kan, keinginan beliau sebenarnya untuk membuat sebuah perguruan tinggi sudah cukup lama begitu. Bahkan terakhir itu sudah dari 2010 ya. Dari 2010 beliau sudah berkeinginan untuk adanya sebuah perguruan tinggi sebagai kelanjutan pendidikan di pondok pesantren. Jadi cuman pada waktu itu pemerintah
memiliki regulasi bahwa perguruan tinggi baru itu di moratorium atau ditutup sementara pembukaannya. Tetapi kita tidak pernah pupus ya keinginan tersebut, tetap kita pupuk sehingga pada tahun 2015 keran untuk perguruan tinggi dibuka. Nah, maka di 2015 itu kita langsung start lagi untuk mempersiapkan semua dokumen dalam rangka mempersiapkan perguruan tinggi kita. Nah, alhamdulillah tidak sampai 2 tahun persiapan kita. Pada 2016 kita langsung dikunjungi oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama atau Diktis Kementerian Agama melakukan kunjungan dalam rangka melihat kesiapan kita, apakah Nurul Ikhlas ini siap untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi atau tidak. Nah, setelah melakukan tinjauan langsung ke lapangan, maka pada Februari 2017 kita sudah mendapatkan SK Menteri Agama dengan dibentuknya atau berdirinya Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah dengan 2 program studi, yaitu perbankan syariah dengan jenjang strata 1 atau S1 dan ekonomi syariah juga strata 1. Oh, berarti ada 2 prodi, Pak ya? Iya, ada baru 2 program studi. Nah, ini permisa, mana tahu besok anak-anak yang mau masuk di pondok pesantren juga bisa langsung kuliah di sekolah STES namanya, Pak? Ya, Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah. Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah. Mana Wasalwa. Oke, Pak. Lalu kita lanjut nih, Pak, ke pertanyaan selanjutnya. Ini mengenai profil Bapak. Oh iya. Kira-kira Bapak santri atau enggak nih, Pak? Ya, saya dulu santri kedua. Ya. Santri kedua. Santri kedua. Masuk tahun 90 di awal-awalnya Diniyah Putra atau Nurul Ikhlas ini ada program namanya dulu program eksperimen. Nah, jadi program eksperimen ini adalah dikhususkan untuk santri yang tamat SMP atau MTS, untuk jenjang SMA dengan program selama 4 tahun. Nah, jadi masuk ke sini, masuk ke kelas 1 eksperimen namanya. Jadi dulu kelas 1 eksperimen, langsung kelas 3 eksperimen, nggak ada kelas 2. Kelas 2 ya. Nah, jadi kelas 1 eksperimen, kelas 3 eksperimen, kelas 5 eksperimen, baru kelas 6. Makanya programnya 4 tahun. 4 tahun. Nah, jadi masuk tahun 90, selesai 94, lalu mengabdikan diri terlebih dahulu di sini selama 1 tahun, 94 ke 95. Nah, dari 94-95 itu 1 tahun itu ya menjadi guru begitu kan, atau menjadi ustadz di sini sebagai tenaga pengajar di Nurul Ikhlas gitu. Nah, baru 95 melanjutkan kuliah lagi di Padang. Kuliah di Padang. Oh, lalu bagaimana rasanya menjadi seorang santri itu, Pak? Iya, ini pas lagi momennya ya, momen Hari Santri Nasional gitu. Ada satu yang membuat saya bangga menjadi seorang santri, yaitu penanaman karakter. Jadi saya sangat merasakan sekali menjadi seorang santri, walaupun selama 4 tahun saya nyaris tidak pernah dikunjungi oleh orang tua ya, karena jauh gitu kan. Tetapi itulah yang menjadi hal yang luar biasa. Sampai hari ini saya merasakan begitu berbahagianya saya, begitu berterima kasih saya begitu telah menjadi seorang santri gitu. Karena memang penanaman nilai-nilai karakter yang luar biasa, pendidikan 24 jam, kita dijaga, kita diberi kita diberi peluang untuk berkembang gitu kan. Kita ditanamkan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, empati, luar biasa. Nah, itulah yang saya rasakan hari ini begitu. Nah, mungkin saya juga tidak tahu seperti apa saya hari ini kalau seandainya saya tidak dari pesantren gitu. Artinya bukan berarti pendidikan lain juga tidak baik kan begitu ya. Tetapi setidaknya ada satu hal yang sangat positif yang saya rasakan ketika saya nyantri selama sekian tahun begitu, yaitu nilai-nilai karakter yang luar biasa ditanamkan kepada kita santri, seperti tanggung jawab, loyalitas, kepemimpinan begitu kan, yang saya rasakan sampai hari ini. Seperti luar biasa.
Barusan bunyi bel di sini juga tuh Pak. Jadi pemirsa studio kita ini berada di sekolah pesantren juga, dan barusan ya sama-sama kita dengar itu Iya, bel iya. yang ada di Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas. Nah, ini kita menuju di pertanyaan terakhir nih Pak. Iya. Kira-kira pesan apa yang bisa sama-sama kita dapatkan untuk menyambut Hari Santri ini kepada pemirsa sekalian, Pak? Ya, ini merupakan suatu kemajuan ya bagi dunia pesantren begitu, bahwa pemerintah sudah mengakui adanya Hari Santri. Artinya pemerintah itu sudah mengakui begitu pentingnya perjuangan para kiai dan para santri dahulunya gitu dalam mendirikan bangsa ini begitu. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali pejuang-pejuang kita itu berasal dari pesantren. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri. Dan ini merupakan apresiasi kita kepada pemerintah dan juga apresiasi pemerintah dalam dunia pesantren gitu. Yang telah memberi ruang yang begitu cukup gitu untuk para santri gitu dalam mengisi kemerdekaan ini. Nah, ini tentu momen bagi kita-kita, bagi para adik-adik santri, anak-anak kita santri-santriwati begitu kan. Nah, ini momen yang sangat baik begitu kan, dengan adanya Hari Santri yang sudah dideklarasikan oleh pemerintah Indonesia gitu. Nah, kita saat ini tentu tidak lagi merebut kemerdekaan, tapi tentu kita dalam rangka mengisi kemerdekaan. Nah, momen inilah ayo kita ajak kepada para santri seluruh di Indonesia begitu. Mari kita isi kemerdekaan kita ini sesuai dengan bidang ilmu kita masing-masing. Dan santri mudah-mudahan menjadi pilot, bisa menjadi pionir, bisa menjadi pion gitu dalam rangka mengisi kemerdekaan bangsa kita. Oke, terima kasih Pak. Barangkali inilah podcast Kilas MPN TV pada episode kali ini, yakni menyambut Hari Santri bersama Ketua Yayasan Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas. Sekian podcast kami pada episode kali ini. Saya Bayu Hartendi undur diri. Mohon maaf jika terbanyak kesalahan. Terima kasih kepada Bapak. Terima kasih Mas Bayu ya. Pada podcast kali ini. Terima kasih pada pemirsa yang telah menyaksikan podcast kami kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.